pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam. Saudara, polisi mendalami motif tersangka penusuk ulama Syekh Ali Jaber. Saat ini pelaku sudah ditahan dan tengah diperiksa intensif. Salah satunya menyangkut kondisi kejiwaan tersangka. Pelaku diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung. Polisi tidak cepat menyimpulkan keterangan keluarga tersangka yang menyebut pelaku sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Saat ini polisi sudah menyita sejumlah barang bukti dan mencari motif pelaku menusuk Syekh Ali Jaber, yakni dengan menyelidiki aktivitas keseharian tersangka dan meminta keterangan sejumlah ahli. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko hari ini menjenguk ulama Syekh Ali Jaber di kediamannya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Muldoko menyampaikan rasa simpatinya atas peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung. Muldoko juga menegaskan aparat keamanan saat ini sedang bekerja keras untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini secara transparan. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk Syekh Ali Jaber di kediamannya di wilayah Jakarta Timur. Mahfud turut mendoakan Syekh Ali Jaber cepat sembuh agar bisa kembali berdakwah. Menko Polhukam juga berjanji kasus penusukan akan cepat diungkap polisi, sementara Syekh Ali Jaber berterima kasih atas kunjungan Mahfud. Dirinya semakin membaik pasca mendapat perawatan. Mudah-mudahan segera kembali dan berkiprah kembali membangun kehidupan rohaniah yang lebih sehat bagi umat Islam. Dan insya Allah kita akan menuntaskannya secara sangat terbuka kepada masyarakat, kepada saya dan keluarga semuanya. Insya Allah kita akan memproses nih secara baik berdasar hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah terungkap dan prosesnya bisa lebih cepat. Oke, terima kasih. Kami kehadiran beliau di perhatian menjadi ini sangat berharga bagi saya dan alhamdulillah kondisi saya sangat membaik. Bahkan semenjak kejadian ini, alhamdulillah saya dapat perhatian dari aparat keamanan, semua turun tangan, mulai dari Pak Kapolda, bahkan Dandim, Kodim, dan semua. Jangankan hanya polisi, semua TNI pun ikut memperhatikan dan menjaga selama masih saya berada di Lampung. Dan alhamdulillah kembali ke Jakarta dalam kondisi sehat rohani dan sehat jasmani. Ya, bekas-bekas sedikit luka, tapi insya Allah masih bisa diatasi alhamdulillah. Pak Mahfud. Desakan agar polisi tidak cepat menyimpulkan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber mengalami gangguan kejiwaan terus bermunculan. Tersangka diperiksa tim kesehatan polisi, orang tua pelaku turut dipanggil. Dugaan gangguan kejiwaan tersangka disampaikan orang tua pelaku yang menyebut anaknya pernah dirawat di rumah sakit jiwa pada 2017. Ya Pak. Ya ada lah dikit. Udah dari tahun berapa Pak mengidap Pak? Pak, katanya Ya, 2015 atau 2016 sempat dirawat di RSJ ya Pak? Iya. Ya Pak. Apa Pak penyebabnya awalnya Pak? Ya mental aja karena gangguan aja. Sekarang kamu lagi atau gimana sih Pak? Ya mungkin. Pas. Namun polisi diminta tidak percaya begitu saja. Desakan untuk memastikan pelaku sudah merencanakan aksi penusukan terus bermunculan, salah satunya di media sosial. Dari akun Twitter, Dr. Andi Komeni Takdir menilai kecil kemungkinan pelakunya orang gila. Itu upaya perlukaan yang memang menargetkan Syekh Ali Jaber. Akun Deden Sujana juga melampirkan foto pelaku yang disebutnya merupakan simpatisan HTI. Sementara akun Dwi Harnadi turut berdoa untuk Syekh Ali Jaber dan berharap polisi tidak cepat menyimpulkan pelakunya orang gila.
Atas kasus penusukan ini, Syekh Ali Jaber yakin polisi bisa mengusut tuntas terlepas dari adanya dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa. Saya tidak mau kaitkan kasus saya ini dengan apa yang terjadi kepada beberapa ulama atau isu-isu ada orang gila, tusuk ulama atau tusuk orang di masjid atau tusuk leher. Yang sudah terjadi berlalu, saya tidak mau kaitkan. Yang saya terjadi sama saya, ingin saya memfikirkan ke depan. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus waspada, apa yang kita harus wujudkan kebersamaan agar kita bisa tetap tenang dan merasa aman. Motif penusukan masih didalami polisi, yang pasti tersangka dalam kondisi sadar saat melakukan aksinya dan tidak berada dalam pengaruh narkotika atau obat-obat terlarang. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan tersangka di Bandar Lampung? Kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Cindy Tania. Selamat petang Cindy. Apa saja fakta terbaru dari hasil pemeriksaan tersangka sejauh ini, Cindy? Ya, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, sejak ditangkap dan ditahan Minggu malam, tersangka Alvin Andrian ini masih terus dilakukan pemeriksaan, tepatnya di lantai 3 Polres Kota Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, tadi mengatakan bahwa selain pemeriksaan mendalam terhadap tersangka, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi. Tidak dirincikan atau tidak disebutkan secara pasti siapa saja yang diperiksa sebagai saksi, namun saksi ini dihadirkan dari pihak keluarga, terus kemudian juga dari saksi yang berada di lokasi kejadian, dan juga melibatkan serta saksi ahli. Pihak kepolisian juga mengungkap dan menelusuri bagaimana kemudian aktivitas dari tersangka. Tersangka diketahui ini Alvin Andrian berusia 24 tahun, tidak memiliki pekerjaan dan juga belum menikah. Maka dari data yang dihimpun, bagaimana kemudian aktivitas keseharian tersangka di rumah, dari keluarga juga, maka nanti pihak kepolisian akan mengumpulkan, masih berfokus pada pengumpulan data-data terkait dengan tersangka. Terkait dengan keterangan yang disampaikan pihak keluarga yang mengatakan bahwa tersangka ini mengidap gangguan jiwa, pihak kepolisian tidak serta-merta menangkap hasil kesimpulan tersebut. Pihak kepolisian hingga saat ini juga masih menelusuri dan memastikan. Hal ini dibuktikan dengan melibatkan tenaga ahli dari dokter psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, serta juga menurunkan tim dokter dan psikiater dari Mabes Polri untuk membantu pengusutan tersangka. Berikut kami hadirkan kutipan wawancara lengkap Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad berikut ini. Kami lakukan ini harus sesuai dengan scientific crime investigation. Penyidikan tindak pidana yang kami lakukan ini berdasarkan tindak pidana sistem yang berdasarkan ilmiah. Jadi bukan katanya, tetapi kami menggunakan saksi ahli, sehingga semua berkas ini yang bisa menentukan tersangka atau pelaku ini bersalah dan sebagainya adalah nanti hakim yang memutuskan. Kami menyiapkan semuanya, fakta-fakta yang ada, dan untuk sementara pelaku patut diduga dan sudah kami tahan. Demikian. Baik, Kabid Humas Polda Lampung Zahwani Pandra Arsyad juga menyatakan bahwa saat observasi kejiwaan terhadap tersangka ini berjalan dan dilakukan tim psikiater dari Rumah Sakit Jiwa dan juga tim dari Kesehatan Mabes Polri, maka pengumpulan berkas perkara dari tersangka juga tetap dilakukan. Dan Kabid Humas juga menyampaikan jika nantinya tersangka ini terbukti melakukan tindak pidana dan juga memenuhi unsur, maka tersangka dikenakan 2 pasal, yakni pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban luka dengan pidana 5 tahun penjara, serta pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 karena membawa senjata tajam tanpa hak dengan pidana 10 tahun penjara. Rahmat Ibrahim. Cindy, barang bukti apa saja yang sudah diamankan oleh kepolisian? Apakah rumah dari tersangka juga ini sudah digeledah?
terkait barang bukti yang sudah diamankan pihak kepolisian, sejumlah hal pada beberapa waktu lalu sempat dikatakan dari pihak kepolisian, sejumlah barang bukti diantaranya adalah pisau yang dipakai atau yang ditemukan saat kejadian penusukan yang dilakukan tersangka Alvin Andrian yang melibatkan pendakwa sekaligus ulama Syekh Ali Jaber. Lalu kemudian yang kedua juga lokasi kegiatan safari yang berada di Masjid Falahuddin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung juga telah dipasang garis polisi dan pihak kepolisian juga masih terus mencari barang bukti apa saja lagi yang akan bisa memperkuat pengusutan kasus dari tersangka penusukan pendakwa sekaligus ulama dari Syekh Ali Jaber. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Tania melaporkan dari Bandar Lampung.